Namun benak ya buah kami Pak Ketum. Hei, Pak Ketum akan selalu siap. Bang Ipul akan selalu siap. Kenapa? Karena Bang Ipul tidak ada terak darah kamu. Dan salam pemangkar. Saya Bang Don kembali menyapa Anda semuanya di edisi Rabu 19 Januari 2022, di mana saya tidak sendiri ya, kami bersama tim pemangkar. Ini kita sedang berada di ruas tol mana nih Bang? Ruas tol mana nih Bang? Arah mau masuk Surabaya, Situbondo. Surabaya Situbondo ya. Alhamdulillah. Tentu masyarakat Situbondo ingin tahu ya seperti apa hasil kita dari Polda. Tapi kita berangkat, kita pamitan dengan masyarakat Situbondo. Alhamdulillah kemarin dari berangkat terus hingga sampai ke Surabaya, dan kita bisa memberikan keterangan. Selanjutnya kita juga dipermudah mencari penginapan yang dibantu oleh saudara kita Mas Puji. Ya meskipun nggak bagus lah ya, tapi setidaknya kan kita bisa bermalam dengan nyenyak. ya, Nah, gitu loh. Cuman persoalannya yang dari malam itu agak kebingungan juga Bang Don, terutama yang di grup kita ya. Iya. Kenapa? Karena Osi rupanya kedinginan pakai AC. Oh, kok. Dan ya akhirnya ya. Akhirnya AC saya matikan. Ekor aja ya. Iya itu asar, masalahnya asar. Ini pas terkagap gitu loh. Jadi akhirnya ya kita bisa tidur sampai siang ya. Sebelum kita ngantarkan juga tambahan pemeriksaan kepada saudara Osi ya, karena kemarin itu memang agak sore. Jadi setelah itu ya kita minta waktu untuk tambahan untuk besoknya, dan tadi penyelesaian pemeriksaan Bang Don ya. Ya betul Bang. Jadi masyarakat Situbondo ini agar juga mengetahui kan juga harus kita sampaikan. Sepakat ya. Karena itu doa mereka juga, Ya, doa teman-teman juga, doa saudara-saudara kita terutama tim pemangkar. Ya. Oke Bang Don, Siap. dan tim pemangkar yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi. Ini mau saya rubah sedikit Bang Don. Ya. Karena yang memberikan keterangan yang di ACC kemarin setelah kita menghadap Ya. untuk memberikan keterangan, wah itu hebatnya tim pemangkar ya. Ya. Menghadap, menawarkan diri untuk memberikan keterangan gitu loh. Yang kemarin kita menggunakan tiga orang naik, hanya emannya cuman bisa untuk 2 orang. Ya. Karena Pak Waka ya. Pak Waka kemarin ngajukan tidak bisa. Nggak bisa Pak Ketum. Harus nunggu katanya ya. Waduh. Nunggu panggilan dulu ya katanya ya. Tapi setidaknya saya salut dengan teman-teman karena kalian memiliki jiwa kesatria sejati. Ya toh? Ya. Kalian memiliki jiwa kesatria sejati, karena jiwa itu berbeda dengan badan. Ya kan? Ya. Jiwa itu berbeda dengan badan. Tidak sedikit orang-orang yang berbadan besar itu nyalinya kecil. Ya. Kan banyak tuh fakta dan buktinya tuh gak tapi faktanya nyalinya kecil ya. Apalagi ada Panglima Konan itu ya, perak robena sereng magereng. Tapi hati gini. Apa buktinya? Apa faktanya? Iya kan? Ya. Karena pernah lari. Ketiga harus mempertanggungjawabkan keuangan dari kantornya, dan karena sepedanya juga dihilangkan.
dari kantor gitu loh. Akhirnya lari. Kan berarti kan mentalnya kecil ya Wis ya? Hah? Betul Wis? Ini ate. Jadi keberanian itu tidak hanya karena fisik. Ada juga segok magogok, ngajak bertarung, ngajak akeket, ngajak abuang, polisi evakuator. Ya. Tapi dengan suara ambulan takut. Dengan sehelai kertas takut. Iya kan? Iya. Makanya saya kagum dengan kalian, meskipun kalian badannya nggak terlalu besar-besar semua, tapi jiwa dan nyali kalian memang luar biasa. Lah saya ingin tahu ini, Osi kan badannya nggak terlalu besar ya, proporsional dia gitu loh ya. Kenapa Mas Osi ini dengan tubuh yang tidak terlalu besar ini punya keberanian yang luar biasa? Apa alasannya Mas Osi? Yang pertama itu karena yakin kebenaran itu. Oh gitu. Yang kedua doa orang tua dan mungkin karena dari nasi gulung bahkan begitu. Gitu ya. Jangan pernah takut untuk kebenaran. Artinya begini Mas Osi. Ya. Artinya begini. Kalau Mas Osi mengatakan itu karena benar, berarti kalau orang yang takut itu ya mungkin karena dikejar dengan rasa ketakutannya ya Mas Osi. Rasa ketakutan dan rasa bersalah kalau bikin itu. Artinya tidak bisa menolak hatinya kan ya? Oh, jadi alasan mungkin itu alasan mangkir ya Mas Osi. Mungkin dari karakternya takut itu. Oh, berarti dari coklat busel lah takut. Oh, ya bisa jadi. Berarti ada dua dong. Yang pertama memang karakternya mempunyai jiwa kesatria dan pemberani, ya. Atau kebalikannya, karena dia memang sejak coklat bucel atau turun temurunannya itu tidak memiliki keberanian, ya toh. Jadi gennya turun, penakut, ya. Yang kedua adalah dia itu memang berani karena dia itu merasa bahwa itu benar dan harus diluruskan, ya toh. Atau dia karena takut, itu karena memang secara nurani dia tahu bahwa dia bersalah. Sehingga dengan suara ambulan aja takut dikira mobil patroli, atau mungkin juga surat tidak dihiraukan. Ya. Kan begitu Bang Don. Ya. Jadi kita sudah punya jawaban itu. Kayaknya hampir sama ya dengan yang lainnya. Ya, betul. Mas Hafiz kan juga kurus juga ya. Kurus. Oh toh, tak gempal, tak lempo, tabung mata kajo, yo toh. Ya. Tak panjang. Obu tak gondrong, yo. Ya, betul. Kau bodoh katemu tak nyampe santekin. Ya. Tapi juga punya keberaniannya. Berani. Saya yakin Mas Hafiz juga prinsipnya seperti itu kan. Ya, betul. Makanya Bang Ibu, orang-orang yang punya jiwa penakut ini menurut saya yang penting mereka berdoi, dipeni, ya kan. Kalian main temu gitu. Orang lipstick. Iya, dipeni berdaya Rocky, Wat. Agak suka oleh para mokol. Ya. Karena nggak cocok lah apa kemudian ketika ngomong yang aku ngacau kaki kita ya. Nah, ternyata Nggak secek bengal lah. iya. Nggak secek bengal lah, bahkan kiai dan ulama kita dihina. Betul. Bang Don, saya Berapa? saya pengalaman ya teman ini Guma Jago. Kebanyakan kan saya Guma Jago ini adiknya sedih takoan loh. Banyak kan kayak gitu. Berak gogok catura. Iya, kan orang. Enggak fakta itu memang. Bang Don. Tapi memang betul itu mayoritas itu seperti itu gitu loh. Mayoritas lah ya. Ya. Mayoritas itu seperti itu gitu loh. Berarti sarannya Bang Don bisa jadi itu ya, kode lipstick ya. Sedikit berdoi. Ya betul di balik keran ini. Ya harapan Bang Don untuk orang-orang seperti itu Ya. gimana Bang Don? Harapannya? Orang-orang Ya orang-orang yang gak magegek terus itu selain elipsi dengan bedai, apa harapan Bang Don untuk orang ini gitu? ya harapan saya orang-orang seperti itu ya lebih sering banyak berkaca lah Bang gitu loh Bang. Ya. Ya kan? Jadi kalau memang tidak ada kaca, saya punya kaca besar di rumah itu. Artinya harapannya berubah lah ya, Ya. agar tidak seperti itu terus kan gitu Bang Don? Betul, Ya. betul. Ya. Kalau
Tapi ada juga yang percaya itu, kenapa ya Bang Don ya? Ya. Kalau dia itu memang betul-betul jago, kalau dia itu memang betul-betul memiliki uangnya sendiri, kalau dia betul-betul memiliki perusahaan, itu kok ada yang percaya seperti itu ya? Kenapa ya? Makanya ini saya ambil alih dulu. Ya, oke. Kenapa ya Bang Don? Menurut saya dua hal lah. Apalagi wah ini Terong lemah. Nah, beremah ya. penjilat yang penting dia samakan, Kan. walaupun salah dibenarkan begitu. Itu adalah salah satunya. Ya. Mungkin abjennya Berarti kalau dibenarkan berarti tidak benar-beneran. iya lah. Berarti sesungguhnya dia sendiri tahu kalau orang ini carpakan. Tahu pasti. Oh, yang Dibenarkan. mengatakan itu benar bahwa ini membela, Ya. itu berarti bukan berarti dia itu benar-betulan kan gitu ya? Ya. Ya. Betul ya Bang Don? Betul. Berarti hanya sekedar agar supaya orang yang gak magege ini bisa pagendeng di situ ya. pagendeng. Oh, masuk akal. Jadi gendeng agar dia itu makan luar PC untuk dia itu bisa makan keluarganya, untuk iya. dirinya bisa rokok, Bisa iya. rokok, bisa ngakan. Saya tahan di kantor ya di kantor. Iya. Masuk akal itu. Jadi akhirnya ini saya gendeng saya kemah akhirnya. Oh, ada ya? Enggak, kalau menurut saya enggak, kalau dari analisa berarti saya gendeng dia saya makan luar PC. Betul. Iya. Iya so. Kalau harus Lah, saya setong ini tak gendeng, Apa? penter, keng tak andi kemampuan. Nah, dumpok. waduh. Nah, jadi benih gendeng gitu loh Bang Don. Saya gendeng itu saya cocok. Ya. Betul. Betul. Makanya itu perlu kita pelajari Bang Don. Siap. Makanya ketika kamu bodoh saya ngalem, ada yang kamu benar, itu pelajari betul. Karena apa? Takut seperti yang dicontohkan di situ Bondo ini. Kok mau gogo, akhirnya aku berstatus saya kok mau gogo. Soal apa? Untuk dukung bilangan apa ada lah saya. Padahal suruh makan luar biasa. Iya. Ya. Luar biasa analisa kalian ini. Ya. Betul. Jadi lah yang saya kagum dari kalian, selama ini kalian tidak pernah ngalem-ngalem aku, ya toh. Kalian menjilat, kalian memfitnah temennya, kan nggak pernah. Ya. Itu loh, lah itu yang saya kagum dari kalian. Dan yang pasti ini yang perlu banyak masyarakat luar pahami ya Bang Don ya. Ya. Jangankan uang yang kalian minta dengan cara magendeng lalu ya kasarannya ya. Ya. Bahkan minjem aja loh saya tidak pernah memberikan pinjaman kepada kalian. Betul. Nah, Betul. iya kan? Ya. Malah uang saya yang ada di kalian silakan pegang, silakan pakai, tapi harus ada Rincian. rincian gitu. Betul. Dan kalian ternyata akhirnya bisa berubah. Ya toh? Ya, tapi dengan catatan Bang, rincian itu bukan berarti Bang Ipul tak percaya. Artinya kita diajarkan untuk bertanggung jawab apa yang diamanahkan orang. Kan begitu Bang ya. Gini loh ya. Apa yang dikatakan Bang Don itu memang benar, bahwa bukan berarti saya tidak percaya. Ya. Tapi saya ajarin kalian bagaimana sih cara mencari menjadi sukses itu. Karena semua kesuksesan itu walahi bil ilmi, ada ilmunya. Itulah kenapa ada ilmu tentang bisnis, ada ilmu akuntansi, Ya. ada ilmu manajemen. Nah kalau itu tidak ada manfaatnya, kemungkinan besar itu tidak akan pernah dijadikan sebagai mata kuliah atau pendidikan dari seseorang. Dan salah satu administrasi adalah rincian pengeluaran dan pendapatan. Betul. Ya. Jadi memang itu saya ajarin kalian untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan, bukan hanya dengan omongan, tapi melalui surat, ya dong. Ya. Oke, ya itulah bedanya kalian dengan mereka yang menjilat, gitu loh ya. Tapi prinsipnya adalah begini. Ini pesan aku kepada kalian. Kalian tidak boleh membenci para penjilat-penjilat itu. Orang-orang yang tidak punya kemampuan seperti itu, kalian jangan membenci. Alasannya Bang?
Ya, karena kalian juga tidak bisa membiayai mereka. Ya, ya. Kalian tidak bisa memberi kepada mereka. Gak perlu membenci. Ya, Ya, ya. kalian prihatin saja gitu. Dan alhamdulillah kalian tidak berada pada posisi mereka. Ya. Hah? Karena orang seperti itu kan ibarat kata ya badan cuko, badan kehidupan. Yang ikan mungkin menginginkan yang di atas, yang di darat. Yang di darat juga hebat ya, ikan ada di dalam air tanpa bantuan oksigen. Ya. Sama. Maka kalian yang harus kalian syukuri adalah kalian tidak berada pada posisi mereka. Karena kasihan mereka. Kalau kalian tidak ada saya, insya Allah kalian bisa hidup dengan baik lagi. Karena ilmu yang saya berikan kepada kalian. Tapi kalau mereka pas nyosuai dari ini mah, hah? Ya, ya, ya. Iya kan? Ya. Itulah saya katakan kalian jangan membenci mereka. Kenapa? Kenapa saya ngomong seperti ini, Bang Don? Ya, Bang. Kita sudah menemui beberapa orang. Ya, ya. Mereka selalu dijadikan sebagai bahan oloan, bahan ketertawaan. Ya, jadi apa rangangan? Benih gagak, nasi gak jatuh. Gitu loh. Tahuan berarti. Makanya Bang Don, kan Ya. kita harus bersyukur. Ya, ya, ya. Sepakat? Sepakat. Kita harus bersyukur, Bang Don. Kenapa? Karena mereka di luar itu, di belakang itu semua mencemooh. Ya. Hah? Ya, betul. Semua mencemooh, Bang Don. Gitu loh. Makanya, ya pesan aja ya, agar kalian tidak terlalu malu. Mau nangis luar tau sagak maget. Kenapa? Pulangnya kalian itu jadi omongan. Iya. Ya, ya. Ya. Itu Bang Don. Masuk petang Bang Don. Kalau berapa ini dah Bang Don? Ini sudah jam 5. 5 ya. Jam 5 lewat. Ini kita santai aja karena posisi tadi ya perlu diketahui. Ini hujan deras banget. Betul. Pandangan hanya tidak lebih dari 5 meter. Ya, jarak pandang segitu. Ya, Ya, jarak betul. pandang segitu saya menggunakan wiper yang kecepatan tinggi. Ya. Masih itu. Nah, alhamdulillah Bang Don. Ya. Nah, itulah yang saya katakan. Akhirnya kita lebih berhati-hati ya Bang Don ya dengan kecepatan kita. Yang kedua, yang di belakang kita alhamdulillah ngerok kan. Sehingga kita tadi sampai keliru keluar, akhirnya masuk lagi tol. Kenapa? Karena pandangan sedikit. Ya. Luar biasa ini hujan ini tadi gitu loh. Dan alhamdulillah mereka bisa tidur nyenyak ya. Jadi alhamdulillah aja Bang Don. Kenapa? Karena kita yang di depan kan lebih memiliki fasilitas untuk melihat ke depan. Ya, 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 ya. Kalau di belakang kan seperti Iwan kan hanya melihat sudah aja. Mungkin bosan. Jadi dia dikasih kesempatan untuk tidur. Itu. Bang Iwan. Salam. Begitu Bang Don. Nah, Bang Don dan masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati. Siap. Ini hal yang ditunggu ya Bang Don. Ya. Jangan cerita semua karena itu adalah rahasia dari BAP. Tapi yang paling penting adalah poin-poinnya. Betul. Kan Bang Don yang dia duluan ya. Ya, ya. Nah, poin yang paling utama itu apa yang ditanyakan penyidik Bang Don? Nah, yang ditanya. Objeknya jelas kan, Ya, handphone. ya, betul. Subjeknya jelas ada 2. Ya. Bang Don sebagai penerima dan Lilur sebagai pemberi, ya toh. Ya, ya, ya. Lah, yang jadi titiknya ini kan harus ada Bang Don. Bagaimana? Nah, itulah Bang Don. Biasanya gitu sih. Kalau di sana biasanya ditanya, bagaimana kamu mendapatkan ini? Kenapa kamu mendapatkan ini? Kan biasanya gitu Bang Don. Oh iya, ya. Jadi begini. Tidak apa ya saya sampaikan tadi ya. Itu Ya, haknya kamu. Ya, jadi ada pertanyaan begini. Apa sumbangsi kamu sehingga kamu mendapat hadiah apa itu? Oh, berarti sebelum masuk ke sana, penyidik menanyakan itu HP didapat melalui apa dong?
gitu loh. Ya, ya, ya. Pemberian kek, nyuri kek, nipu kek, apa kek, kan dia seperti itu pertanyaannya. Ya, ya, ya. Nah, gitu loh, menguasai secara tidak sah atau apapun, gitu loh. Itu ada pertanyaan nggak di sini? Pertanyaannya, Untung bukan saya penyidiknya ini ya. Kalau saya penyidiknya kan rusak. Ya. ya, ya, Nah, ya. itu ditanyakan nggak handphone itu hasil dari apa? Ya, saya waktu pertanyaan itu, nah, saya bilang bahwa handphone itu adalah hadiah. 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 Gitu. Hadiah dari Lilo. Dari Lilo. hadiah dari Lilur lah. Ya. Berkembang biasanya ya, pertanyaannya kan berkembang. Ya. Kenapa Lilur itu memberikan hadiah? Betul, betul. Itu yang tadi saya bilang, pertanyaan itu gitu kan. Akhirnya saya harus bercerita dulu gitu. Oh, bukan. Nanti itu masuknya di seberapa besar. Gitu ya. Saya tidak ada di dalam, saya bisa menebak itu pertanyaan-pertanyaan Ya, itu ya, karena ya. karena pertanyaan itulah yang akan menguatkan Bang Don. Gitu loh. Saya loh, nggak sampai abadi kasur beja boleh nggak? Ya. Ini jarak pandang mulai suka ini. Ya karena hujan mulai deras lagi. Ya. Lanjut. Nah, jadi ketika ditanya seperti itu, ya kan? Ya, saya bilang kalau kemudian apa namanya, bahwa hadiah HP itu kita dapat kan begitu Bang ya? Ya. Ya. Apa Bang Don minta? Honda itu loh. Ya, betul. Itu sama sekali saya tidak minta gitu. Itu langsung apa, kita diberi saja gitu loh Bang. Saya jawab yang memang faktanya begitu. Oh, sakit. Makanya anak-anak begini ya. Ini ada satu cara ya. Ini ada satu cara. Kadang-kadang hal ini diremehkan gitu ya. Bercerita secara terstruktur, terkronologis itu bukan hal yang mudah. Betul Bang Don? Ya, ya. Bukan hal yang mudah. Bukan berarti Bang Don bohong. Ya, ya. Iya kan? Ya. Tapi Bang Don tidak mampu menceritakan kronologis dengan Sebenarnya. secara urut. Ya, betul. Secara urut. Secara urut. Kalian itu harus tahu caranya, Bang Don. Nah, sekalian saya mau tahu caranya gimana. Yang pertama, semua itu harus dilatih sehingga kita menjadi Terlatih. Kita kalau Bang Don mendengar saya bercerita kan detail ya. Ya, Bang Don betul. yang tidak pernah yang tidak ikut ketika saya cerita, Bang Don seakan-akan ada di samping saya. Ya. Ya betul. Ya. Nah, kita itu yang paling penting menurut saya, dan ini jadi pembelajaran untuk tim mengalangkar dalam hal. Kenapa saya bisa seperti itu? Karena saya bisa mendeskripsikan, menggambarkan situasi baik tentang keadaan maupun isi Pembicaraan. Itu loh Bang Don. Ya, ya. 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 Sepakat? Sangat Nah, itu ada caranya. Bisa karena terbiasa. terampil karena tampil. Ya, betul lah. Oke. Nah, ini ilmu lagi nih Bang. Yang penting adalah itu adalah sistemnya ya, artinya itu adalah induknya. Tapi yang penting adalah untuk mencapai pada titik seperti itu ada Caranya. Bagaimana caranya agar kita menjadi bisa dan terbiasa? Ya toh? Itu adalah kalian biasakan ketika dalam perjalanan kepada istri kalian, kepada anak-anak kalian, kepada teman-teman kalian, kalian belajar bercerita. Tadi saya dari Surabaya masuk tol, ternyata karena hujan deras, nah ini menggambarkan. Ya. Hujan deras, pandangan hanya 5 meter, sehingga rambu-rambu tidak kelihatan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya seharusnya turun,
atau belok kiri, saya belok kanan atau terus lah. Terus, ya. Sehingga orang yang mendengarkan Bang Don itu seakan-akan ada di sampingnya Bang Don melihat situasi. Oh iya benar, kalau saya di situ, kalau hujan deras, jarak cuma sekian, kan tidak bisa baca. Nah, ya toh, itu ceritakan Bang Don. Kadang-kadang kan anak-anak ini males ketika saya minta cerita. Siap, pengipul kepo, kan gitu pasti gitu. Padahal saya ingin mengajarin kalian agar terbiasa bercerita secara terstruktur gitu loh. Makanya Bang Don itu akhirnya ketika ada pertanyaan saya untuk menceritakan kondisi yang di dalam itu ajak loncat. Ya. Nggak terstruktur ya. Karena Bang Don tidak pernah belajar. Hanya ketika anak bercerita, Bi, tadi dari kantor PBC terus ke sini gimana, Bi? Ya biasa lah, kadang-kadang gitu. Ya. Kita mengajarin anak kita berpikir secara pendek. Ya biasa sampai sini dah. Atau kadang-kadang ketika ada istri kita menanyakan gimana, Bi? Tadi, Bi. Ya biasa, Mi, kayak gitu namanya pendidikan. Ya. Disitulah akhirnya kita tidak mampu untuk menjelaskan. Nah ini ilmu ini. Oke. Ya biar nanti ketika kalian berhadapan dengan orang atau kalian dalam menjalankan pergerakan itu kalian bisa menceritakan deskripsi yang sebenarnya. Paham? Ya, paham. Ya, jadi males bercerita. Ya. Karena itu tujuannya adalah kita mengajarkan kepada orang lain sekaligus kita mengajarkan pada diri kita untuk mengingat. Ya. Oke. Tujuan jangka panjang selain kalian memiliki keahlian menjelaskan, tujuan jangka panjangnya kalian akan memperpanjang masa pikun kalian. Karena pikun dasarnya adalah lupa. Kenapa lupa? Karena dia selalu menafikan pengalaman hidup dia, perjalanan hidup dia dengan cara memenggal cerita. Ya. Tidak utuh. Gitu Bang Don. Oke, siap. Ya. Wah, ini saya dapat ilmu lagi bagaimana kemudian agar kita bisa selalu mengingat ya. Maka biasakanlah ketika ada sebuah kejadian itu bercerita secara utuh. Ada yang kejadian atau ada pertanyaan? Ya. Baik kepada anak kecil kita, anak kita yang masih kecil, ceritakan. Itu sesungguhnya mempelajari dia dan yang terpenting akan mempelajari kita. Ya. Terkadang gini Bang, kadang ya misal seperti saya tadi ketika ditanya, kadang jawabnya hanya simple gitu kan. Karena Bang Don merasa bahwa apalagi yang nanya saya, terkadang teman-teman itu merasa Bang Ipo pasti paham. Ya. Iya, saya paham. Gitu loh. Kita tidak tahu. Nah, tapi kan pertanyaannya, apakah Bang Don akan berhadapan dengan orang seperti tipe saya terus? Gitu loh. Ya. Kan enggak juga. Ya. Nah, bisa jadi Bang Don berhadapan dengan orang yang dia punya kecepatan 10 km per jam, ya tak jelas-jelas. Jadi Ya. di situ fungsi belajarnya. Oke. Ya, kita harus siap berhadapan dengan siapa saja, model apa saja. Sekarang Bang Don contohnya aja Bang Don. Saya itu ketika menemui atau mendapatkan pengaduan Bang Don, Ya. nah, kan itu bermacam-macam. Ya, Ya, betul. tapi semuanya dari level pejabat hingga level rakyat biasa, saya bisa mendengarkan, saya bisa mengambil nilainya, ya, dan saya bisa menjelaskan dengan cara yang berbeda. Kenapa? Karena kita punya ilmu semua. Tapi Bang Don hanya berhadapan dengan orang pandai saja yang mudah menerima, maka Bang Don akan kelabakan ketika Bang Don akan menghadapi masyarakat yang biasa. Ya. Gitu deh. Paham Bang Don? Paham. Jadi harus belajarnya di sini. Kembali kepada persoalan tadi itu, Bang Don ditanyakan tentang status apakah barang tersebut dikuasai secara melawan hukum atau tidak melawan hukum. Di mana akhirnya Bang Don mengatakan
bahwa saya mendapatkan, ya ini saya menganalisa ya, Oke, siap, siap. Bandon mendapatkan Ya. barang tersebut dengan tidak melawan hukum. Ya, Ya. bukan meminjam, tapi jadi tidak melawan hukum itu meminjam itu tidak melawan hukum. Oh, iya. Ya toh, Ya. meminjam. Tapi kalau melawan hukum itu mencuri, merampok, itu mengambil barang orang lain dengan melawan hukum. Ya. Nah, tapi ketika kita bicara tidak melawan hukum, ya Ya. itu adalah meminjam, diberi hadiah dan yang lain-lain. Oh, itu ya. Tapi itu apakah itu begitu saja akan lepas dari, nah ini pelajaran umum ya, Siap. saya campur ya. Apakah itu bisa lepas semua dari hal pidana? Tidak. Ya, caranya tidak melanggar hukum. Tapi ternyata pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan awal. Itu bisa kena. Paham Bang Don? Ya, ya. Apa contohnya? Contohnya. Penggelapan. Nah, jadi Pak Tony sebagai calon sarjana harus dengar ini. Ya toh. Penggelapan itu, Bang Don, cara mendapatkan barangnya itu tidak melanggar hukum. Bang Don pinjam sepeda motor ke saya kasihkan. Sepeda motor itu kalau sudah dikasihkan, maka penguasaannya itu kepada yang dikasihkan. Ya, ya, ya. Oke. Ya. Ya. Tapi ternyata yang Bang Don ngomong bahwa sepeda tersebut ingin Bang Don pinjam ke KDS misalnya, atau mengantarkan seseorang atau mau digunakan apapun, tiba-tiba dengan Bang Don itu digadekan. Lah, gitu lah Bang Don. Jadi sesuatu hal yang pertama itu tidak mendapatkannya dengan tidak melawan hukum, tapi akhirnya Bang Don berhadapan dengan hukum, yaitu di masalah Penggelapan. Ya. tidak sesuai. Karena menggadaikan sepeda itu ya. Ya. Paham Bang Don? Ya, paham, paham. Jadi harus dipahami, yang menguasai secara melawan hukum dan menguasai secara tidak melawan hukum itu terbagi juga Bang Don. Ini di sana dulu caranya. Ya. Ya Bang Don ya. Ya. Contohnya yang pertama pinjam. Ya. Kalau pinjam melekat kepada peminjam sebagai hak kuasa untuk memperoleh dan menggunakan, itu masih ada syaratnya, yaitu sesuai dengan apa yang dikatakan. Itu loh Bang Don. Ya, ya, Bang. Kalau itu dikatakan mau pinjam untuk acara ini, ya jual, maka itu berubah. Nah, yang kedua, syarat perpindahan, itu perpindahan namanya. Ya. Ya Bang Don, yang tidak melawan hukum, yaitu jual beli. Itu syarat perpindahan. Ada syaratnya. Gitu loh Bang Don. Ya. Ya, saya nanti perjelas di edisi yang lain, pelajaran yang lain. Oke, oke. Yang ketiga, ada namanya hibah. Hibah, ya. Ini perpindahan barang juga. Ini tidak melawan hukum. Paham Bang Don? Ya, ya. Tapi hibah itu ada Syaratnya. apa syaratnya? Yang paling utama adalah dilarang seseorang menghibahkan seluruh kekayaannya kepada satu orang tanpa menyisakan kepada keluarganya yang lain. Tidak boleh. Oh, ya, ya, ya. Jadi Bang Don, Andi sabo 1 hektar misalnya, Andi boleh sabo berak 1 hektar itu. 1 hektar itu Bang Don hibahkan kepada saya. Sedangkan anaknya Bang Don tidak mendapatkan, itu tidak boleh. Ada syaratnya. Jadi Pak cerdas gitu loh. Terakhir Siap. adalah hadiah. Ya. Hadiah itu diberikan kepada seseorang, Bang Don. Ya. Ya toh. Ya. Ya. Oke. Hadiah itu diberikan kepada seseorang karena ingin memuliakannya. Karena dia mungkin berjasa kepada kehidupannya. Ya.
dia berhasil menebak atau dia berhasil melewati rintangannya sehingga dikasihkan hadiah. Contohnya lomba karaoke, akhirnya dia dapat hadiah. Ya. Paham? Paham. Berarti dia dimuliakan karena dia berhasil mengalahkan yang lain. Oke. Ya, loh. Oke. Hadiah dengan penghargaan itu Berbeda. Bedanya, Bang? Ya, penghargaan itu berupa yang dikatakan piagam, Oke. penempatan. Jadi bukan yang immaterial, bukan materialnya ya. Tapi yang dimaksud adalah bentuknya. Ya. Gitu loh. Jadi kalau Bang Don juara, terus di situ ada syarat yang melekat di bawahnya bahwa Bang Don tidak boleh misalnya, ya Bang Don ya, Bang Don tidak boleh kerja ke orang lain. Ya. Nah, misalnya ini ada judul apa itu namanya, musik gitu ya, lomba, Bang Don dapat hadiah, tapi Bang Don juga dapat surat penghargaan. Surat yang dimaksud dengan saya Ya. itu surat penghargaan itu atau penyematannya Bang Don ya. Ya. Itu biasanya kalau itu ada syarat di bawahnya, maka itu masih ada melekat untuk masih bisa dianulir. Tapi bukan hadiahnya. Bang Don mendapatkan hadiah 1 juta. Ya. Bang Don dapat satu, misalnya kalung penghargaan atau piagam penghargaan. Ya. Jadi kalau Bang Don itu melanggar, uang hadiah 1 juta tidak boleh diambil, sedangkan penghargaan itu boleh diambil melalui surat putusan. Jadi Bang Don sudah tidak bisa menggunakan bahwa Bang Don adalah juara nyanyi di acara itu. Gitu loh Bang Don. Paham Bang Don? Oke. Nah, bicara hadiah nih Bang ya, ketika misal ya saya pemenang lomba karaoke ya, Ya. dapat hadiah mobil misalkan. Nah, apakah mobil itu akhirnya menjadi sepenuhnya hak saya gitu? Gini, makanya tadi ada di poin 4 yaitu hadiah Bang Don. Ya. Tertinggi dalam sebuah perpindahan yang tidak bisa dianulir oleh siapapun itu adalah hadiah. Kalau akta jual beli atau jual beli itu masih bisa dianulir. Ya. Paham Bang Don? Paham. Kalau itu hibah masih bisa dianulir. Hibah ini. Ya. Oke. Kalau itu waris masih bisa Dianulir. Tapi kalau hadiah itu tidak boleh diapa-apakan. Karena itu sudah menjadi hak penuh dari penerima hadiah. Oke. Paham? Paham. Tidak boleh. Diminta oleh yang empunya juga tidak boleh. Diminta oleh ahli warisnya juga tidak boleh. Karena itulah pembeda antara hibah dan Hadiah. Oke. Paham? Paham. Nah, Jadi ini yang perlu kita kasih pelajaran juga kepada masyarakat dan mungkin juga kepada APH. Jadi kalau dia tidak bisa bentuk. Oke. Dan hadiah itu melekat ketika dua-duanya itu masih hidup bentuk. Tapi kalau ada yang salah satu mati itu sudah bukan masuk kepada hadiah, tapi itu merupakan surat penghargaan. Misal, ya, misal dulu ini Bang Ya. Don. Ada seorang tokoh yang karena ketokohannya akhirnya dia mendapatkan hadiah. Penghargaan biasanya, bukan hadiah. Ya. Tidak bisa berbunyi hadiah, tapi bunyinya adalah penghargaan. Harga. Jadi tidak boleh berbunyi hadiah Bang Don. Karena hadiah itu hanya diberikan kepada yang sama-sama hidup. Oke, paham. Ya. Ya, oke. Prinsipnya subjeknya itu sama dengan hibah. Harus sama-sama hidup. Ya. Paham Bang Don? Paham. Tapi kalau penghargaan, surat penghargaan dan lain-lainnya itu boleh salah satunya pada posisi meninggal dunia. Ya. Ya. Jadi kalau sudah hibah itu adalah
pemberian seseorang untuk memuliakan seseorang, dan itu tidak boleh diganggu gugat. Jangankan orang lain, yang memberikan hadiah pun itu tidak boleh mengganggu gugat. Nah, pertanyaannya adalah, ini pertanyaan, dari dua hal tersebut yang saya jelaskan di atas tentang namanya perpindahan barang, ya Bang Don ya, di situ Bang Don akan mengikat dua hukum, Oke. ya. Ya. Tiap hukum itu ada batasannya, yaitu hukum pidana dan hukum Perdata. Jadi kalau itu menyangkut tentang meminjam barang, itu perdata, Bang. Ya, Meminjam berhutang ya, Oke. meminjam atau berhutang kepada orang lain itu masih barang, masih ada perdatanya, karena itu menyangkut tentang kepemilikan. Ya. Tapi kalau itu ada belakangnya, yaitu karena setelah dia meminjam barang tersebut, terus secara hukum sah dikuasai, tapi dia tidak melalui peruntukannya, maka masuk di penggelapan, itu akan menjadi Pidana. Jadi ada yang dari perdata bisa ke pidana. Oke, paham. Bang Don? Ya. Misalnya gini, Bang Don, saya mau pinjam sepeda motor. Untuk apa, Bang? Untuk sarana saya kerja. Tapi saya tidak pernah ada akad dengan Bang Don untuk kapan saya kembalikan. Ya. Paham? Ya. Tiba-tiba Bang Don itu mengambil begitu saja barang itu. Itu tidak boleh. Itu harus diselesaikan di ranah perdata. Selama barang itu masih digunakan oleh Bang Don dan dipakai oleh Bang Don sesuai dengan akadnya. Enteng-ate membedorengin cuma lebih dari beliau. Iya. Paham? Paham. Atau nih, sebagai calon pengacaranya harus paham. Ini ilmu ini. Jadi tidak bisa dikuasai begitu saja sebelum akad pinjam itu terselesaikan. Selesaikan ya. Akan tanya bila beliau. Artinya harus ada batas waktu. Harus ada batas. Ya. Gitu loh Bang Don. Jadi itu ada perdata yang murni tidak bisa dilakukan kepidanaan. Kalau itu peruntukannya ada, terutama di dalam hal pinjam, ya Bang Don. Ya. Yang kedua, ada perdata yang juga murni tidak bisa dipidanakan. Data yang tidak bisa Dipidanakan. Apa itu, Bang? Contohnya adalah, tapi begini Bang Don ya, penguasaannya aja. Hanya kalau nanti dia itu ada, karena gini Bang ya, seluruh hal perpindahan ada dasar yang paling utama adalah dilakukan dengan niat baik. Paham Bang Don? Ya. Gitu Don. Lah, apa yang tidak bisa dipidanakan Bang Don? Hanya satu Bang Don, yaitu Iya. itu tidak bisa. Tidak ada celah hadiah untuk memidanakan seseorang, tidak ada celah dalam hukum apapun. Entah itu hukum agama maupun hukum pemerintah. Tapi yang lain itu masih ada. Contohnya akta jual beli itu bisa dipidanakan kalau ternyata ada pemalsuannya. Hibah juga bisa dipidanakan kalau ada akta, kalau ada pemalsuannya. Waris demikian pula. Tapi kalau misalnya hadiah karena ini diberikan langsung dan ada syarat tidak boleh ada yang meninggal atau hidup semuanya, dan cerita itu terungkap karena memang ada prestasi untuk memuliakannya, maka hal tersebut tidak bisa masuk ke ranah Dana. Jadi gitu ya Bang ya. Oke. Nah, disinilah kita harus bisa memberikan pengetahuan, atau bukan pengetahuan, keyakinan kepada pemilih apakah handphone yang kalian terima itu berupa hadiah atau penipuan. Maka nanti apa yang dimaksud hadiah
Dan apa yang dimaksud penipuan? Simak dan tunggu di sesi berikutnya. Dari saya, Bang Ipul, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, apakah handphone yang kita terima itu adalah hadiah ataukah penipuan? Tunggu dan simak. Ya? Ya. Akan lebih besar kasus ini, akan lebih membludak, akan lebih heboh, dan saya katakan bersiap-siaplah kamu juga. Bukan tentang datanya, bersiap-siaplah kamu menjadi laki-laki. Bersiap-siaplah kamu keluar dari sifat benci. Bersiap-siaplah kamu menjadi kesatria. Kalau kamu tidak mau, bukan tidak mau, kalau kamu tidak mampu ngomong, Cak Abolo, Pak Ketum, ambuang abuang ngabi bakda. Gitu dong. Tapi mon benar ki abuang ngabi Pak Ketum. Hei, Pak Ketum akan selalu siap. Bang Ipul akan selalu siap. Kenapa? Karena Bang Ipul tidak ada terak darah kamu. Ya? Bang Ipul tidak ada terak keturunan kamu. Bang Ipul tidak ada jiwa kepengecutan kamu. Karena selama kamu dianggap menjadi pembina, tidak ada satupun doktrin kamu yang pernah dilakukan kepada saya. Dan tidak pernah satupun kamu pernah melindungi saya. Saya yang melindungi kamu. Salam Memagar. Salam. Baik, para pecinta game Saga Istu Bondo ya, itulah tadi obrolan kita di perjalanan kita, di dalam perjalanan ya, bahwa memang hasil kita dari Polda, dan tunggu saja nanti kita akan juga jelaskan tentang HP itu apakah Melalui BIB. melalui BIB ya. Oke, siap. Apakah hadiah, apakah HP itu adalah hadiah atau penggelapan? Penipuan. Sorry, apakah hadiah itu adalah HP itu adalah hadiah atau penipuan? Dan ini menarik, nanti kita akan bahasnya. Oke, saya Bang Don beserta mewakili tim pemakar yang lain undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkar. Salam.